Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai semua saudara-saudaraku seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kekuatan iman dan kekuatan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk mempertahankan negeri tercinta kita ini, wahai saudara-saudaraku. Dan pada saat ini di mana konflik nasab yang sangat besar sekali, di mana yaitu tesis Kiai Imaduddin Al-Bantani, yang di mana tesis Kiai Imad itu membatalkan yaitu Habib Yaman, bahwa menurut pandangan dia adalah yaitu bukan keturunan yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Karena menurut pandangan Kiai Imaduddin itu terlalu banyak lam untuk mereka, yang pada akhirnya seperti tujuannya ya ingin menguasai negara Republik Indonesia ini, wahai saudara-saudaraku. Dan yang pada akhirnya yaitu ada salah satu tokoh Indonesia, yaitu di mana ia seorang wanita, di mana dia itu adalah seorang DPR RI, yaitu fraksi 9, yang bernama Ibu Irma Suryani, wahai saudara-saudaraku, yang pada akhirnya dia berstatement yaitu terkait tentang masalah klaim Ba'alawi, wahai saudara-saudaraku. Coba kita dengarkan apa pernyataan yaitu Ibu Irma Suryani ini, wahai saudara-saudaraku. Fraksi Partai Nasdem Komisi 9 DPR RI. Terus terang, kali ini saya akan memperbincangkan terkait dengan pengalihan atau klaim-klaim yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menyesatkan sejarah kebangsaan Republik Indonesia dengan mengakui pahlawan-pahlawan bangsa yang berjuang merebut kemerdekaan sebagai bagian dari kelompok mereka. Saya sebut saja kelompok Ba'alawi. Terus terang, bagi saya, jika ada oknum-oknum yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, silakan saja, sepanjang tidak menyesatkan umat. Apalagi kemudian menyesatkan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu sudah perbuatan kriminal menurut saya. Karena itu menyesatkan seluruh perjuangan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Pulau Rote. Menghina pahlawan-pahlawan pribumi, pahlawan-pahlawan bangsa kita. Saya tidak tahu sebenarnya maksudnya apa, tetapi yang jelas ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena bisa saja klaim-klaim ini adalah awal dari oknum-oknum yang secara terstruktur dan masif ingin mengklaim dan merebut Indonesia melalui ajaran-ajaran atau tafsir-tafsir agama yang salah. Bayangkan rakyat Indonesia ketika disampaikan W.R. Supratman, Wakil Rudolf Supratman pun diakui sebagai bagian dari klan mereka. Ini sudah penyesatan sejarah yang luar biasa. Dan jangan salah, dari sini dimulainya perebutan atau klaim-klaim yang akan membuat Indonesia direbut secara perlahan-lahan oleh oknum-oknum imigran yang ingin menguasai Indonesia. Saya bukan ingin atau mau memprovokasi, tetapi hal seperti ini jangan disepelekan. Kita jangan terpaku, jangan terpancing hanya soal politik dinasti semata, tetapi ini jauh lebih berbahaya. Klaim-klaim penyesatan sejarah perjuangan bangsa ini lebih berbahaya dari sekedar politik dinasti. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena ini adalah cikal bakal untuk
mengarabkan atau membaalawikan Indonesia dari sistem Pancasila ke sistem khilafah. Ini berbahaya menurut saya, ini harus kita hati-hati. Memang tidak seluruhnya ustadz-ustadz dari keturunan Arab itu tidak baik, banyak yang baik, tapi hati-hati dengan oknum-oknum yang secara sistematis ingin merusak dan memutarbalikkan fakta sejarah. Kita tidak boleh juga menafikan ustadz-ustadz dari keturunan Arab yang baik, yang benar dan syiar memang untuk kepentingan umat. Tapi kita juga tidak boleh membiarkan klaim-klaim yang akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Republik Indonesia yang kita cintai ini. Karena perjuangan kemerdekaan itu dari Sabang sampai Pulau Rote dilakukan oleh semua suku dan oleh semua agama yang diakui di negara ini. Salam keindonesiaan, jaga NKRI, dan jangan sampai ada orang yang mengklaim-klaim perjuangan dari pahlawan-pahlawan bangsa kita, karena itu adalah penghinaan bagi bangsa Indonesia. Salam kemerdekaan. Wahai semua saudara-saudaraku, itulah sebuah yaitu pernyataan dari Ibu Irma Suryani yaitu tentang masalah yaitu klan Balawi, wahai saudara-saudaraku. Untuk itu saya pesankan juga kepada seluruh rakyat Indonesia. Di sini kita harus sangat berhati-hati untuk yaitu melihat dan meneliti tentang yaitu perkara kisruh nasab, wahai saudara-saudaraku. Jadi sesungguhnya bukan kisruh nasab ini bukan masalah sepele, wahai saudara-saudaraku. Tetapi kisruh nasab ini yang sebetulnya adalah menyangkut tentang negeri Nusantara ini, wahai saudara-saudaraku. Bukan masalah unsur nasabnya, wahai saudara-saudaraku. Sesungguhnya tentang masalah nasab itu tidak menjadi persoalan. Mau seseorang itu keturunan Yahudi, mau keturunan yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad, sesungguhnya itu tidak ada masalah tentang masalah nasab. Karena sesungguhnya nasab itu adalah sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai saudara-saudaraku. Akan tetapi yang kita pikirkan ini adalah bagaimana kita menjaga negeri tercinta Nusantara ini dan juga agama yang terpatri di Nusantara ini jangan sampai yaitu hancur, wahai saudara-saudaraku. Maka untuk itu saya pesankan juga kembali kepada kalian semua, wahai rakyat Indonesia, berhati-hatilah dalam menghadapi kisruh nasab ini, wahai saudara-saudaraku. Dan perlu saya ingatkan kepada kalian, sesungguhnya tantangan kita sebagai rakyat Indonesia adalah menghadapi tantangan yaitu radikalisasi internasional, wahai saudara-saudaraku. Wahai semua saudara-saudaraku, mungkin ini yang saya sampaikan kepada kalian, yaitu sebuah peringatan agar diri kita kembali kepada jalan yang benar dan kembali yaitu kepada jati diri bangsa yang sebenarnya, wahai saudara-saudaraku. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.